Pada waktu beliau sholat, tiba-tiba dipanah oleh musuh, kena kakinya, jep. Iya mas. Kira-kira nek awake dhewe sholat, tiba-tiba diselatak tahun endas, niku kira-kira sholatnya bubar mboten mas? Bubar. Nggih, bungok-bungok Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadina sadani Allah wa iyyakum. Ingkang sepindah semoga kula panjenengan sami tansah nujuaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kita semua nikmat. Apapun yang kita rasakan di dunia ini, kebahagiaan kita, karunia-karunia yang kita rasakan yang mendatangkan untuk kita manfaat, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Menawi kula panjenengan sami apabila kita bekerja misalkan kemudian kita mendapatkan rezeki, maka sesungguhnya kerja kita hanyalah salah satu dari banyak sekali sarana yang Allah ciptakan untuk mendatangkan rezeki bagi kita. Kalau kita biasa olahraga untuk menjaga kesehatan, maka sesungguhnya olahraga kita pun hanyalah bagian kecil dari ikhtiar yang Allah ciptakan untuk memberikan kita sehat. Jadi rezeki kita, makan kita, minum kita, udara yang kita tarik dengan menggunakan hidung kita, diolah oleh tubuh kita. Apapun itu, sehat kita, teman-teman kita, keluarga kita, semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang melimpah untuk diri kita. Tidak ada sesuatu di dunia ini kecuali Allah Ta'ala yang hakikatnya menciptakan. Sedangkan proses-proses duniawi, apapun itu wujudnya, bisa bekerja ya di pasar, dodol, orang menjadi guru, misalkan yang nyervis motor, ya nyervis motor dan lain-lain. Semuanya hanya sarana yang Allah ciptakan. Hadirin sadani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini dan ke depan, semoga Allah Ta'ala nanti memudahkan kita akan membicarakan kitab Al-Hikam, kitab yang sangat-sangat terkenal di Indonesia ini, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau yang dilahirkan di Mesir sekitar tahun 648 Hijriah. Kemudian beliau dikenal dengan seorang thalibul ilm, kemudian menjadi imam besar. Beliau seorang penulis yang cukup produktif. Ada beberapa kitab yang beliau tulis. Salah satunya adalah apa yang akan kita bahas nanti. Jadi kitab ini adalah kitab yang membicarakan tentang bagaimana cara kita berjalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama itu menyampaikan secara umum ajaran Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu membahas 3 hal secara umum loh nih. 1, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan tentang mengenal Allah, ma'rifatullah, kita kenali Allah.
Siapa itu Allah? Zat yang kita ibadahi, Tuhan yang selama ini kita setia dengannya. Ya. Satu, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengenal tentang tata cara berjalan menuju Allah. Kalau ma'rifatullah adalah mengenal zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah yang mulia, nama-nama Allah yang indah. Jadi membicarakan tentang Allah itu tidak ada putusnya, tidak ada tepinya. Karena Tuhan kita itu Maha Agung. Kalau para ulama ngendika, kalau ada orang yang mengaku dia mengenal Allah seluruhnya, maka dia telah berlaku sombong. Ya. Allah Ta'ala yang Maha Indah. Tetapi Allah Ta'ala menetapkan bahwa dirinya tidak bisa dilihat di dalam pandangan manusia ketika manusia tinggal di dunia. Bayangkan ada zat yang kita selalu berusaha ingat setiap saat. Kita menyandarkan semua harapan kita, doa-doa kita, ibadah kita, tetapi zat ini tidak bisa kita lihat. Maka harusnya itu menjadi perkara yang paling menarik untuk kita bicarakan, menjadi perkara yang paling membuat kita penasaran kudune. Ya. Maka kalau di tempat lain, kalau malam Rabu di kampung saya, kita membahas kitab Fikih Asmaul Husna. Ya. Mengenal Allah. Dari mana? Dari nama-namanya yang sangat indah, yang semuanya mengandung hikmah, yang bisa kita ambil pelajaran. Menjadikan kita orang yang mengenal Allah. Ma'rifatullah. Ya. Semakin orang mengenal Allah, maka semakin dia jatuh cinta kepada Allah. Menawi para ulama ngendika orang yang mengenal Allah dengan benar pasti, tidak mungkin tidak, dia pasti jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti, tidak mungkin tidak. Bayangkan Allah itu Al-Halim misalkan. Allah itu Al-Halim. Apa itu Al-Halim? Asaddu sobron. Allah yang tidak kita bisa lihat hari ini di dunia ini. Tuhan kita yang menciptakan, mengatur, apalagi memberi rezeki seluruh alam semesta ini semuanya. Itu adalah Al-Halim. Tuhan yang maha sabar. Asaddu sobron. Ya, buktinya apa? Buktinya ketika kita berdosa, berbuat salah, tidak serta-merta dihantam oleh Allah. Ya. Jadi salah kalau ada orang yang punya praduga Allah itu titik-titik nesu, kabeh-kabeh ora oleh. Nggih, nek dilanggar didugang, disampluk, ditendang, dibanting. Tidak begitu Allah. Allah itu Al-Halim, Allah menyebut dirinya Al-Halim. Allah itu asaddu sobron. Buktinya apa? Buktinya ketika kita berbuat dosa sampai hari ini kita masih hidup dan dibiarkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu hari berapa puluh, berapa ratus kali kita berbuat dosa. Bayangkan kalau sekali kita berbuat dosa kemudian langsung dihukum oleh Allah taala. Kira-kira awake dhewe sik sisa mboten ten dunya ini. Apakah ada makhluk yang bernama manusia yang tersisa di alam semesta ini? Mboten wonten. Allah itu Al-Halim. Allah itu Al-Ghani, Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan apapun, tetapi seluruh makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah itu Al-Mujib, mengabulkan semua doa. Menawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini mukadimah lho nggih, kita belum masuk ke dalam materi kitab. Ya. Jadi Allah itu Al-Mujib, Allah itu yang menjawab semua doa. Jangankan kok awake dhewe, iblis saja. Wis, nggih Mas. Apa ana manungsa sing kaya iblis? Ora ana. Ya. Saelek-eleke manungsa lho mbok kaya Firaun sekalipun, itu pasti lebih jahat iblis. Kenapa? Karena Fir'aun belum pernah ketemu dengan Allah. Iblis itu ingkar kepada Allah, sedangkan dia mengenal Allah, dia tahu Allah, dia bercakap-cakap dengan Allah. Soal makhluk itu iblis. Ketika iblis meminta kepada Allah, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, Tuhanku. Meskipun Rabb itu maknanya kalau kita maknanya sekedar Tuhan terlalu sempit dong nggih. Tetapi saya menggunakan istilah yang paling akrab untuk kita. Tuhan. Jadi,
Meskipun kata Rob di dalam bahasa Arab itu maknanya sangat dalam. Oke. Tapi kita menggunakan istilah yang paling gampang lah selama ini kita pakai. Wahai Tuhanku, berikanlah aku waktu. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan, hari kiamat. Langsung itu dijawab dengan kebijaksanaan Allah. Surah kokean waktu. Qala innaka minal munzirin. Langsung dijawab dengan kebijaksanaan Allah, dengan ilmunya Allah yang melingkupi segala sesuatu, dengan kuasanya Allah, dengan perkasanya Allah, Allah menjawab, iya. Engkau termasuk makhluk yang diberi tanggung. Ini kue iblis, Mas. Bayangkan Tuhan kita itu al-mujib, apalagi kita orang yang beriman kepada Allah. Meskipun Tuhan kita tidak kelihatan saat ini, orang harusnya penasaran. Allah itu al-jamil. Menawi perangan ulama ngendika al-jamil itu salah satu asmaul husna. Namun menawi panjenengan baca di Quran yang biasanya ditempelke di belakang-belakangnya itu tidak ada itu al-jamil. Tapi miturut perangan ulama al-jamil itu asmaul husna. Allah itu maha indah. Allah itu al-hamid. Ya. Allah itu segalanya indah sehingga meskipun Allah tidak memberi kepada makhluk, Allah tetap maha indah. Ya. Maka ketika Allah Ta'ala itu menghukum orang-orang yang ingkar, Allah mengatakan, faqudi adabirul ladzina kafaru walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap Allah itu maha indah. Tuhan kita. Meskipun Allah binasakan orang-orang yang ingkar kepada Allah dulu, tetap Allah itu maha indah. Ya, kenapa? Karena semua itu dengan keadilan Allah. Allah tidak berbuat zalim kepada siapapun. Monggo kita kenali Allah. Itu yang pertama yang diajarkan di dalam Islam. Yang kedua yang diajarkan di dalam Islam itu cara untuk menemui Allah, berjalan menuju Allah. Ya, bisa kita pelajari dari fikih, yaitu tata cara kita beribadah kepada Allah. Kita bisa pelajari dari nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Amalul qalb, amal-amal hati. Kalau fikih itu biasanya terkait dengan urusan fisik. Kalau amal-amal hati, az-zuhdu, ya, bab-bab yang terkait dengan keimanan-keimanan, keyakinan-keyakinan, itu mengolah amal fisik, mengolah amal hati. Dan ini nanti akan kita bicarakan. Jadi bagaimana kita membuat hati kita itu bisa berjalan menuju Allah. Menawi perangan ulama, ya, menerangkan tentang khusyuk ini misalkan ya, menerangkan tentang khusyuk. Derajat khusyuk yang paling rendah itu kalau ada orang yang sholat, kemudian dia menerjemahkan setiap bacaan yang dia baca, itu derajat khusyuknya sholat paling rendah. Setiap kali dia membaca sesuatu, dia terjemahkan itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia terjemahkan, segala puji bagi Allah, Rabb yang menguasai alam semesta. Itu derajat paling rendah dari khusyuk. Ya. Orang yang sholat seperti itu diterima khusyuknya. Derajat yang paling tinggi, ada beberapa tahapan. Yang paling tinggi orang yang khusyuk adalah orang yang dirinya sholat di dunia, tetapi hatinya terbang ke langit bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka bapak-bapak mengolah hati. Kenapa banyak para ulama menulis kitab tentang bagaimana cara mengolah hati? Itu karena memang ini sesuatu yang membuat amal ibadah fisik kita sangat indah. Yang membedakan antara manusia dengan manusia yang lain. Para sahabat punika ketika sholat zuhur ya petang rakaat. Awake dhewe ya petang rakaat. Nggih. Tetapi kenapa para sahabat mempunyai nilai ibadah yang sangat besar, yang kelebihannya tidak ada bandingnya dengan kita? Ngantos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring sabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dzaban fala balagha mudda ahadim wala nasim. Misalkan Kanjeng Nabi Muhammad bersabda ukamakola, jangan kalian caci maki sahabatku. Kalau salah seorang di antara kalian bersedekah emas sebesar gunung Uhud, nah panjenengan nate tindak datang Uhud, gunung batu yang besar, yang panjangnya mungkin sekitar 5 kilo itu.
maka itu tidak bisa menyamai keutamaannya seorang sahabat yang bersodakoh gandum 1 mud saja atau bahkan setengah mud, mungkin kira-kira 3 on, 2 on mungkin. Apa yang membedakan? Salah satunya adalah amal hati. Salah satunya 1000 orang di dalam masjid sholat, misalkan bacaannya sama, tetapi pahalanya akan berbeda, pasti itu. Pamuluk seperangan ulama ngendika kalau ada 1000 orang yang masuk surga, maka ada 1000 macam surga. Meskipun kelasnya mungkin ada beberapa, tetapi 1000-nya orang itu tidak akan mungkin sama. Kenapa? Karena keimanan amal solehnya berbeda-beda. Salah satunya apa? Khusyuk misalkan. Kisah yang sangat terkenal gitu. Salah sawijining dinten sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu diperintahkan berjaga oleh Rasul bersama dengan sahabat Barok bin Malik, ada yang mengatakan Barok bin Azib. Ya. Nah, ketika gandeng Jogo wengi, lalu kemudian mereka bergiliran. Tibalah gilirannya waktu itu yang tidur adalah Ammar bin Yasir. Yang sholat adalah yang menunggu Barok. Lah Barok punika radhiyallahu anhu nunggu sambil sholat. Ya. Pada waktu beliau sholat, tiba-tiba dipanah oleh musuh, kena kakinya, jrep. Ya mas. Kira-kira nek awake dhewe sholat, tiba-tiba diselatak tahun endas, niku kira-kira sholatnya bubar mboten mas? Bubar. Nggih, bungok-bungok, Pak RT krungu kabeh malah. Ini dipanah kenapa lakinya jrep. Ya mas. Beliau tidak membatalkan sholat sampai ketika sholatnya selesai, baru beliau bangunkan sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Begitu Ammar bin Yasir panik kaget, kenapa? Karena budi selambah-lambah mas. Ketika ditanya kenapa engkau tidak bangunkan aku ketika engkau terkena panah, belum menjawab nikmatnya sholat. Eman-eman nek kalau saya putus, goro-goro kena panah. Amal hati mas, khusyuk itu amal hati, ora ketok. Khusyuk itu kalau dinilai dari fisik susah mas, kangelan ya. Menawi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngendika bahkan hati-hatilah kalian dengan khusyuknya serigala. Ya. Sahabat Umar bin Khattab. Khusyuknya serigala itu apa? Merunduk kapan? Ketika akan menerkam seekor domba. Ketok iki munduk-munduk tapi dia serigala. Ya. Jangan begitu. Jadi khusyuk itu amal hati. Sinten malih siyosipun. Salah sawijining dinten sahabat ini tabi'in ini. Ya. Tabi'in. Al-Imam Abu Aliyah rahimahullah. Seorang ulama besar tabi'in ahli tafsir. Nggih. Ada yang nama lainnya Rufai' bin Mihran rahimahullah. Al-Imam Abu Aliyah rahimahullah menika salah sawijining dinten. Ini amal hati loh sekali lagi. Kenapa pentingnya kita mengolah hati? Dia berjalan menuju Allah, perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 cara. Satu dengan fisik, kita belajar fikih. Monggo panjenengan mempelajari fikih bagaimana tata cara wudu, bagaimana tata cara sholat. Ya, bagaimana tata cara puasa yang benar, tidak akan lama kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ya. Tapi juga ada perkara yang penting untuk kita bahas, yaitu membangun amal hati kita. Ya, amal hati kita. Jadi kita laksanakan ceriyosipun. Beliau salah sawijining dinten Imam Abu Aliyah rahimahullah beliau diuji dengan kakinya bengkak, bosok mas. Cerita ini mirip dengan ceritanya Imam Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang ulama besar tabi'in, putranya sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sahabat Imam Urwah bin Zubair pernah diuji persis seperti ujiannya Imam Abu Aliyah rahimahullah. Kakinya bengkak. Bosok mas. Mungkin kalau kita apa mas? Tetanus mungkin. Karena kalau Imam Urwah bin Zubair itu kepengkal jaran gara-gara ini. Ya. Sehingga kakinya harus diamputasi. Oleh dokter waktu itu diminta agar ketika kakinya dipotong itu tidak terasa sakit. Piye carane? Diminta untuk meminum
Khomer nggih, anestesi zaman biyen. Ya nek saiki kali disuntik rampung, nek zaman biyen ora ana suntikan-suntikan, adanya minum khamr untuk mengurangi rasa sakit. Al-Imam Ibnu Ali rahimahullah menolak, tidak mau. Lah dos pundi sedangkan panjenengan harus dipotong kakinya, kira-kira begitu, belum menyampaikan aku tak sholat. Nanti ketika saya sholat, potong kaki saya. Saya itu Mas. Maka kemudian Al-Imam Ibnu Ali rahimahullah itu beliau sholat. Kalau Al-Imam Urwah bin Zubair itu beliau menyampaikan, aku tak zikir. Mungkin aku zikir sikile itu gelen. Ya, kalau Imam Abdul Aliyah itu saya tak sholat. Nanti kalau saya sholat kakinya gerajinan, maka beliau sholat Mas. Dan ketika beliau sholat kakinya geraji Mas. Ya, susah kita bayangkan. Ya, tetapi itulah amal hati para ikhwah. Jadi amal hati itu amal yang membuat jiwa manusia begitu tangguh. Niki penting awet punapa kula panjenengan sami kita tinggal di dunia ini diuji oleh Allah. Entah itu ujian baik, entah itu ujian yang tidak baik. Nggih, ujian baik mek dodol payu, laris, bali mulih untunge akeh. Ujian baik. Ujian yang tidak baik itu ketika kita dodol jebule ora payu Mas, bensin entek, awake kesel gitu Mas, jaluki wong gitar meneh nggih to. Wong kok parkir motor yang njaluk, mbus tukang sapune yang njaluk, ya Mas. Begitu. Orang ketuk omah bojone njaluk blonjo, anake njaluk jajan dan lain-lain. Itu ujian yang tidak baik. Lah ketika ujian-ujian yang tidak baik itu datang, kita butuh jiwa-jiwa yang tangguh. Jiwa-jiwa yang kokoh, jiwa-jiwa yang sanggup untuk menahan ketaatan dia kepada Allah dalam keadaan yang tidak baik. Ini istimewa, Mas. Ya. Nek Allah Ta'ala ngendika huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, ketentraman di dalam hatinya seorang mukmin untuk menambah keimanan mereka. Para ewas sekalian asadani Allah wa iyyakum, sakinatun itu Allah tetapkan di dalam hati seorang mukmin untuk apa? Agar dia semakin nyaman, semakin merasakan manfaatnya beribadah kepada Allah. Sehingga keimanan semakin bertambah. Sakinah itu apa toh? Menawi para ulama ngendika, sepirakan ngendika, sakinah itu sukunul qalbi 'indal iltirab. Sakinah itu tenangnya hati ketika muncul goncangan-goncangan di dalam kehidupannya. Wahina hudurul makhawif, dan ketika perkara-perkara yang menakutkan itu datang kepada dia. Nggih. Perkara yang menakutkan rasa mikir ado-ado. Perkara yang menakutkan itu salah satunya ibu-ibu utang karo mendring teko njaluk bayaran kredit, Mas. Menakutkan mboten? Kuwi menakutkan ngono mlayu ning kamar mandi gitu Mas. Ana sing sak jam ramet usut kok omah. Saking medine ketemu karo mendring, Mas. Ya, ini belum gempa bumi lho nggih. Ini gunung Merapi jeblok belum. Perkara sederhana begitu. Ya, begitu hadirin. Sukun, tentram, teguhnya hati. Allah tetapkan itu sebagai bagian dari pahala Allah untuk orang-orang yang beriman. Agar apa? Agar jiwanya kuat. Awit punapa gesang wonten ing donya niku isine pacoben. Jadi kalau kita hidup di dunia kok dihadapkan Allah dengan masalah, mari kita bersyukur kepada Allah, berarti kita ini orang yang beriman yang diuji oleh Allah. Menawi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu punya kebiasaan, dan ini amal hati loh nggih. Hanya cara untuk membangun kekuatannya dengan mengucapkan kata-kata. Kalau sekarang istilahnya apa, Mas? Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kalau ketemu dengan masalah mengatakan, wahai masalah, aku punya Tuhan yang lebih besar daripada dirimu. Kados ini Nabi Musa alaihissalam ketika beliau bersama dengan Bani Israil yang jumlahnya sekitar 670.000 orang, hijrah dari Mesir menuju Sinai, dikejar oleh pasukannya Fir'aun sampai di pinggir laut. Kalimat optimis, apa namanya itu kalau sekarang? Istilahnya apa itu? Ya. Jadi at-tafaul itu, optimisme. Karena itu bagian dari balik sangka kepada Allah, husnudzon billah. Nabi Musa ketika dikejar oleh Firaun,
Di depannya laut, belakangnya pasukannya Fir'aun. Menurut seperangan ulama, pasukannya Fir'aun itu jumlahnya 1 sampai 1,5 juta orang, Mas. Kalau niku nek membayangkan, kenapa kok Allah itu menyebutkan Fir'aun itu wa fir'aun dzil autad, fir'aun dzil autad. Fir'aun itu punya tiang-tiang pasok yang sangat banyak, besar-besar. Seperangan ulama menafsirkan ayat itu dengan maknanya Fir'aun yang memiliki pasukan yang sangat besar. Tadi sebagian ahli sejarah menyebutkan pasukannya Fir'aun itu sekitar 1 juta sampai 1,5 juta orang. Ini ku nek panjenengan kepingin membandingkan Fir'aun yang hidup sekitar 1500 tahun sebelum Masehi kira-kira, itu saya pernah membaca sejarah didirikannya kerajaan Sriwijaya. Ya. Sekitar abad 2 atau 3 Masehi. Ya, tahun 200-an sampai 300-an Masehi kira-kira awal-awal didirikannya kerajaan Sriwijaya wonten ing Sumatera. Itu didirikan oleh seorang tokoh namanya Dapuntahyang namanya. Berapa jumlah rakyatnya sehingga dia bisa mendirikan kerajaan namanya Sriwijaya? Berapa, Mas? 60 orang. Wong swidak dadi sak negara. Ya, itu hari ini sekitar 1800 tahun yang lalu kira-kira. Lah Fir'aun itu hidup sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Niku pasukannya 1 sampai 1,5 juta orang. Ya. Sampai di pinggir laut Bani Israel matur kepada Nabi Musa, "Inna falamma taro al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Musa entek awake dhewe kecekel kabeh. Bantai semuanya oleh Fir'aun. Habislah kita. Apa jawabannya Nabi Musa alaihissalam? Ini ungkapan lesan yang datang dari hati yang percaya penuh dengan kuasa, keadilan, apalagi kuatnya Allah. Apalagi berbaik sangka kepada Allah. Jawabannya kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Ora bakal. Kenapa? Karena Allah bersamaku dan dia pasti menunjukkan kepadaku jalan. Ini Mas, niku nek kinten-kinten panjenengan mau ayatipun wonten surat Asy-Syu'ara punika, itu ada doanya tidak, Mas? Ada ucapan doa, "Duh Gusti Allah, kula nyuwun" gitu, ada tidak? Tidak ada. Ya, secara bentuk lafaz, tetapi ya itulah doa. Optimis, tafaul, itu doa, Mas. Jadi orang optimis kepada Allah, berbaik sangka itu bagian dari doa, dikabulkan. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahar fanfalaqo. Maka dijawab doanya, "Wahai Musa, aku wahyukan kepada Musa, wahai Musa, pukul lautmu dengan tongkat." Dikabulke, Mas. Toh yo Nabi Musa berbaik sangka kepada Allah. Bayangkan kalau misalkan yang diperintahkan memukul laut itu kita. Kira-kira padu apa kelakon, Mas? Duh Gusti Allah, kula nek ngeten niku butuhe perahu, mboten butuhe tongkat. Malah padu niku mangke, Mas. Tetapi Nabi Musa berbaik sangka kepada Allah, ora kokean ngucap, ora kokean rewas, begitu diperintahkan dikerjakan, dipukullah laut. Kalau logika manusia sekarang, kudune yang didatangkan oleh Allah adalah perahu, nggih mboten? Wong harapannya laut. Ya, tetapi itulah baik sangka, amal hati lagi, Mas. Doanya tadi tafaul itu yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Semakin orang berbaik sangka kepada ini amal hati loh, maka doanya semakin mustajab. Salah satu jeneng dinten ketika perang Nahawan ya, yang zamannya Umar bin Khattab itu, perang melawan pasukan Persia itu, dipimpin oleh sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Jumlah pasukan Islam, kan ini peristiwa perang setelah perang Qadisiyah, 20.000 orang, jumlah pasukan Persia 60.000 orang. Maka sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mengirimkan utusan, minta bantuan kepada sahabat Umar bin Khattab, menyampaikan tentang gentingnya keadaan kaum muslimin, karena mungkin ya proses peperangan yang panjang, kelelahan lah, berperang gede ketemu musuh meneh. Ya, ketika itu sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu itu mengirimkan utusan
namanya Qoreb. Namanya Qoreb artinya cedak, Mas. Ya. Ketika membaca suratnya sahabat Nu'man bin Bashir, lalu kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada anak muda yang membawa surat itu. Mas, asmane jenengan sinten, Mas? Jenengmu sapa, Mas? Maka anak muda ini menjawab, nama saya Qorib ya Amirul Mukminin, nama saya Dekat. Bapakmu jenenge sapa, Mas? Maka anak muda itu menjawab, bapak saya namanya Zufrun. Zufrun itu artinya apa, Mas? Menang. Maka Umar bin Khattab itu berdoa, doanya singkat, tafaul itu, optimis dengan bantuan Allah. Beliau menjawab, Zufrun qaribun insyaallah. Insyaallah kemenangan kita telah dekat. Dungane Umar ngoten niku, menang tenan, Mas. Kira-kira kalau misalkan yang mengatakan Zufrun qaribun itu kita, kira-kira menang ora, Mas? Ya. Kira-kira menang mboten? Ketoke abot ya, Mas. Cerita liyane meneh. Ini amal hati sekali lagi. Pentingnya amal hati. Kenapa kita penting mengolah hati? Kitab Al-Hikam itu kitab yang isinya adalah mengolah hati. Berjalan menuju Allah dalam bentuk amal hati. Bukan berarti amal fisik mboten penting lho nggih. Mboten. Salat monggo sinau salat. Poso monggo sinau poso, apalagi agar semua ibadah kita tepat caranya. Tapi jangan lupa mari kita olah hati kita sehingga kita ini menjadi orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cirios malih. Selesai perang Qadisiyah, kaum muslimin bergerak maju menuju Madain namanya. Ibu kotanya pasukan Persia, Kaisaria Jazir III. Berhenti di depannya ada sungai namanya Sungai Tigris. Sebelah kono istana putih yang terkenal itu. Oke. Sungai Tigris itu sungai yang hari ini saja, hari ini, Mas. Niku jembare kira-kira berapa? 700-an meter mungkin. Mungkin nggih. Sekarang kira-kira mungkin. Nek jenengan kepengin bayangin niku pun nanti tidak paling bang atau pergi ke Samarinda gitu atau ke di sing Kalimantan berarti Pontianak itu pernah. Saya itu pernah lihat Sungai Musi, saya pernah lihat sing Samarinda sungai apa sing ini? Mahakam. Kemudian Kapuas yang di mana itu yang di mana ini? Di Pontianak ini. Apa salah lagi nyebut aku malah. Itu awake dhewe iso renang mung ndelok jembare kaline itu ilmu renang ilang, Mas. Ya. Nek kok renang iso ning ndelok kaline jembare sakmono lah ya ilmu renangnya wis ilang, Mas. Itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ulama besar ahli sejarah itu menyebutkan ketika peristiwa itu sebelum menaklukkan Madain, sungai itu sedang banjir sampai saking besarnya banjir itu sampai disebut oleh Imam Ibnu Katsir sampai airnya itu warnanya hitam karena membawa tanah. Jadi banjir itu nggawa lemah, Mas. Banjirnya besar. Begitu lebarnya sungai itu karena 1000 tahun yang lalu lebih itu sampai Imam Ibnu Katsir nyebataken dengan bahasa laut. Saking jembare itu. Ya. Ketika itu pasukan Islam harus menyeberangi karena perintahnya Umar bin Khattab seberangi laut itu. Pasukan dipimpin oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ceritanya dawa kok ceritane Ming ya langsung to the point. Ketika akhirnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bersama dengan induk pasukan besar yang jumlahnya sekitar 220.000 gitu. Ya, sebelum ambyur ke sungai yang sedang banjir itu, maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berdoa. Doanya orang kata-kata, wahai Allah, selamatkanlah aku, teman-teman itu. Doa yang dibaca itu persis dengan doa yang dibaca ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Doanya adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil.
wala haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah, cukuplah untuk kami Allah sebagai penolong kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah itu sebaik-baik penolong. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali semuanya datangnya dari Allah. Kemudian ambyur, Mas. Ya. Itu diceritakan para sahabat, para tabi'in, ngambyur bareng-bareng, sehingga disebutkan di dalam sejarah sungai Tigris yang sedang banjir besar itu, kaum muslimin berjalan di atasnya seperti berjalan di atas pasir basah. Para sahabat jagongan, nggih, orang-orang sing kerem. Bahkan disebutkan hanya ada satu orang pasukan Islam yang kehilangan mangkok. Jadi tempat makannya itu jatuh ke dalam sungai yang sedang banjir besar. Itu pun kemudian dia berdoa, wahai Allah, jangan engkau jadikan aku satu-satunya orang yang kehilangan mangkok. Itu tiba-tiba ada ombak yang melemparkan mangkok kepada kaum muslimin, terus dijikuk, terus dikek-kek kepada orangnya. Bayangno, Mas. Kira-kira kalau hari ini ada orang yang tidak bisa renang, terus ngadeg neng kolam renang sing juni 2 meter, terus ngucap hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billah, terus ambyur, apa yang terjadi? Baru terus innalillahi wa inna ilaihi raji'un, diumumkan nang masjid-masjid. Mati. Ya. Pertanyaannya kemudian, doanya sama, tapi kenapa hasilnya berbeda? Amal hati, ya. Jadi sholat zuhur kula panjenengan sami, Quran kula panjenengan sami, ya sama dengan Qurannya Kanjeng Nabi Muhammad, sama dengan Qurannya para sahabat radhiyallahu anhum. Yang membedakan apa? Yang membedakan amal hati salah satunya. Itu pentingnya amal hati para ikhwah. Jadi Islam itu mengajarkan satu, mengenal Allah Ta'ala, ya. Yang kedua kemudian mengenal cara berjalan menuju Allah, dan ini nanti akan kita pelajari. Amal hati. Yang ketiga adalah pahalanya orang-orang yang beriman dan berjalan menuju Allah, ono ganjarane. Jadi ora gratis awake dhewe iki, Mas. Ya. Tidak usah khawatir. Allah itu Maha Lumo. Allah itu Al-Karim. Allah itu Maha Dermawan. Orang yang cukup dermawan, Mas. Bayangkan orang dermawan itu orang yang nyah-nyoh. Siapa orang yang paling dermawan? Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik ngendika, Nabi Muhammad punika kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka dermawannya beliau seperti angin yang tidak berhenti bertiup. Ya, Mas, setiap saat beliau mengasihi kepada orang lain. Nah, Allah Ta'ala Maha Dermawan. Wes. Allah itu Al-Karim. Wonten ing hadis Kanjeng Nabi Muhammad paling sabda kama kula innallaha hayyun karim. Allah itu hayyun maha hidup, Al-Karim maha dermawan, wa yastahyi, dan Allah itu malu kapan? Idza rafa'a ahadun yadayhi ilas sama ayyaruddahu masifran. Jadi Allah itu malu apabila ada hambanya berdoa, ketika doanya selesai ora dikabulke. Nggak usah khawatir, Mas. Ibadah kita itu mungkin dihitung 0 zong oleh Allah Ta'ala, kecuali memang kita tidak memenuhi syarat, itu beda urusan. Tapi semuanya selama syaratnya terpenuhi pasti diganjar oleh Allah Ta'ala, termasuk doa-doa kita. Nggak usah khawatir. Mengenai soalipun hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW nyebatakan bila orang berdoa itu ada 3 kemungkinan. Entah doa itu dikabulkan untuk kita di dunia, ayu ajilau fid dunia, ya. Entah nanti dikabulkan untuk kita di dunia. Dikabulkan di dunia itu ora mesti ndonga langsung dikabulke, ora mesti ngoten iki, Mas. Tapi diberikan Allah di waktu yang paling tepat. Hanya kadangkala manusia itu mintanya, ya Allah, kula nyuwun rezeki, sesuk bayar utang 500 kudu wonten Gusti Allah, nek mboten wonten kula kapok le salat tahajud, kan manusia ini.
Kalau Allah itu memberi di waktu yang paling tepat. Kalau butuhnya hari ini dan sangat butuh, pasti Allah akan mengabulkan apa yang kita hajatkan. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Itulah rahmatnya Allah. Allah itu Maha Pengasih. Maka hajatnya manusia pasti diberikan oleh Allah Ta'ala di waktu yang paling tepat. Menungso itu njaluke saiki, kudu saiki. Maka nek kudu saiki niku rusak awake dhewe, Mas. Coba bayangkan kalau misalkan begini. Misalkan loh nih Mas. Misalkan saya sering memberikan contoh itu beberapa. Satu misalkan ono bapak-bapak pekerjaannya tukang sapu pinggir jalan. Mau tukang becak. Halal pekerjaannya. Berkah insyaallah. Lalu anaknya 7. Tinggal di satu rumah yang rumah itu panjangnya 4 meter, lebarnya 3 meter. Kira-kira misalkan ini. Tanahnya ya hanya seluas rumah itu. Samping kiri kanan depan belakang rumahnya tetangga. Keluar menuju jalan menggang cilik jembare 1 meter. Lalu kemudian bapak ini wonge soleh, rezekinya halal, berkah. Dia berdoa, wahai Allah, saya mohon kepadamu, berikanlah kepada anak-anakku ini mobil. Ya. Disebut mereknya apa Mas? Saya ingin larang. Mas Budi Om. Fortuner wis. Dadine sing larang Mas. Luwih larang meneh ono. Pajero Sport. Apa-apa. Sedangkan anaknya 7 anak itu yang paling kecil, nomor sing paling gede kelas 1 SMP, sing paling cilik kelas 1 SD. Pertanyaannya, kalau misalkan bapak itu berdoa, kemudian dikabulkan saat itu, prol celing langsung di depannya ono mobil pitu dengan merek yang dia sebut, itu kira-kira bapaknya seneng apa susah? Saya yakin bapaknya jantungan Mas. Bar niku terus bingung. Lem bayar pajake piye? Lem bensin piye? Diparkirke nang endi? Sing arep nyupiri sapa? Anak-anaknya masih kecil. Pajaknya saja itu dibayar, didolke becake, dolke omahe urung iso nutupi kuwi. Ya. Sekali lagi, tetapi manusia itu memang sukanya kalau berdoa kudu dikabulke saiki. Orang berdoa itu satu. Ayo ajilau fid dunya, disegerakan di dunia, entah kapan waktunya Allah yang lebih tahu. Yang kedua, udakhiru fil akhirah kama qala. Yang kedua, disimpan oleh Allah di akhirat. Wonten soal pun riwayat disebutkan besok di hari kiamat, orang-orang yang beriman yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah itu dipanggil oleh Allah. Ya. Lalu kemudian diperlihatkan untuk dia surganya. Lalu kemudian Allah bertanya, wahai hambaku, apakah dulu doamu sebagian aku kabulkan di dunia? Betul wahai Allah, aku kabulkan di dunia. Kalau Allah bertanya lagi, wahai hambaku, bukankah dulu sebagian doa kalian tidak aku kabulkan di dunia? Betul wahai Allah, engkau tidak wujudkan di dunia. Lalu Allah bertanya, tahukah kalian surga itu dari mana dia? Maka kemudian orang-orang yang doanya tidak dikabulkan menjawab, Allah yang lebih tahu, kami tidak tahu. Maka Allah Ta'ala akan menjawab, itu semuanya surga-surga ini adalah hasil dari doa-doa kalian yang tidak aku wujudkan di dunia. Apa kata yang membantu Muhammad SAW? Dan Muhammad kemudian mendikir, waktu itu semua orang kepingin agar doanya tidak dikabulkan di dunia, tetapi dikabulkan di akhirat. Piye Mas? Nyama dewe. Bundet banget Mas. Gitu aja rada bundet nih Mas. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kasih Maha Penyayang. Yang ketiga, doa itu bisa jadi diwujudkan oleh Allah dalam bentuk orang dihindarkan dari mara bahaya yang besarnya sesuai dengan nilai doa itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bencana-bencana yang harusnya kita tertimpa, tetapi kemudian oleh Allah menghindarkan kita dari keburukan, bisa jadi karena doa-doa kita. Sepindah malih ora ana ibadah sing dihitung zam oleh Allah itu mboten wonten, kecuali syarat ya dan rukunnya tidak dipenuhi.
Tapi selama itu dipenuhi tidak akan diabaikan dan tidak akan disia-siakan oleh Allah. Kau sih kembali nafsu kita kok. Langkung-langkung malih ganjaran wujud nikmat akhirat wis aja teka. Nikmatnya apa? Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qulubi basyarin." Telinga kita belum pernah mendengar, mata kita belum pernah melihat, pikiran kita belum pernah terbersih sebagaimana nikmatnya. Contoh Mas, nek panjenengan kepengin, sebenarnya nanti bisa kita pelajari tentang hal ini. Misalkan panjenengan baca kitab majalah, kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrahnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu cerita tentang isi swarga kaya ngopo, panjenengan bisa baca. Nah, di situ disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim misalkan. Bidadari di surga. Itu ada bidadari yang saking ayune, Mas. Itu sampai kalau dia dilihat oleh manusia yang tinggal di dunia, manusia begitu melihat saka langsung mati, Mas. Saking ayune. Iso dibayangke ora iso. Nggih. Kenapa, Mas? Saking ayune membuat jantung kita langsung copot, Mas. Saking ayu, tapi itulah nikmat surga. Susah toh Mas. Waduh Mas, nek nang donya susah lho. Ngopo Mas gunane duwe bojo ayu ning begitu ndelok langsung mati awake dhewe. Tapi itulah nikmat surga yang susah kita bayangkan dengan pikiran kita. Susah kita lihat, tetapi itulah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat surga yang tidak ada apa? Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat menyebutkan nanti orang di surga itu semakin hari semakin bertambah kebaikannya. Nek sing wedok tambah ayu, nek sing kakung tambah bagus. Kalau dia makanan maka semakin enak, tanpa batas itu. Semakin hari makanan hari ini di surga, maka makanan besok itu luwih enak. Sesuke luwih enak meneh. Sesuke meneh Mas, tolong dinongkas, itu luwih begitu seterusnya. Saiki bagus, besok luwih bagus. Sesuke luwih bagus meneh. Begitu seterusnya. Itulah berkah. Ya. Maka kalau Allah menyebutkan soal mulk itu apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nek wonten ing Quran terjemahan tabaraka itu artinya maha suci. Dari kata-kata barokaya boroku, barokatan. Berkah itu apa Mas? Berkah itu ziyadatul khair ba'dal khair. Jadi berkah itu kebaikan yang muncul, setelah kebaikan muncul lagi kebaikan yang lain, muncul lagi kebaikan yang lain. Hanya kalau wonten ing Quran terjemahnya untuk memudahkan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diterjemahkan maha suci Allah. Biyadihil mulku yang di tangannya dipegang semua kekuasaan di alam semesta. Tetapi kalau kita maknai dari harfiahnya, itu berarti Allah itu kebaikannya semakin bertambah. Ya. Apalagi diriwayatkan di dalam satu hadis, Kanjeng Nabi Muhammad itu menyampaikan di surga nanti itu ada pohon-pohon yang daunnya akan berubah setiap hari dan warna yang pernah muncul tidak akan pernah terulang selama-lamanya. Susah dibayangin itu Mas. Saiki hijau, sesuk biru, sesuk iki abang, sesuk meneh iki kuning, sesuk meneh iki apa? Dan warna yang sudah muncul tidak akan pernah datang lagi warnanya. Susah dibayangin, Mas. Tetapi itulah pahala, ya. Maka orang yang memahami ini semuanya dia simpan di dalam hati, ibadahnya akan sangat indah. Sepindah malih yang akan kita bahas ke depan nanti adalah amal-amal hati di dalam kitab Al-Hikam ini. Mekaten Bapak, Ibu-ibu ingkang saged kula aturaken wonten ing dalu punika ini sebagai muqaddimah. Insyaallah ke depan mulai pertemuan kali ini ke depan nanti Ramadan libur dulu nih Mas. Ustaz. Selama Ramadan nanti libur, nanti setelah Ramadan kita mulai lagi. Jadi nanti mungkin masih ada 1, 2 atau 3 pertemuan lagi insyaallah nggih. Mungkin 2 pertemuan lagi nanti kita akan bicarakan kitab Al-Hikam. Ya, kitab ini sangat indah.
Ya. Jadi memang berisi tentang kata-kata hikmah. Sampai seperangan ulama ngendiko tentang indahnya nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah itu sampai dikatakan kalau misalkan di dalam Quran itu boleh membaca, ya, di dalam sholat itu boleh membaca kalimat-kalimat indah selain Quran, kalau misalkan boleh, maka yang sangat layak untuk dibaca adalah kitab Al-Hikam. Kenapa? Karena isinya sangat dalam, nasihat-nasihatnya luar biasa. Nanti sholat akan kita bicarakan mulai pertemuan yang akan datang. Sekian dan demikian Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian sedaya Allah wa iyyakum yang sangat dilaturakan. Tidak ada tanya jawab nggih. Ini mukadimah ya. Nanti insyaallah kita mulai, kalau ada pertanyaan kita bicarakan di dalam pertemuan yang akan datang. Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan. Saya kembalikan kepada pembawa acara, monggo Ustaz Supap. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semua kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada keburukan yang muncul dari lisan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 مضية